Oke. Gelar penyesat yang Anda tahu ketika Anda sebagai seorang Kristiani, penyesat ini bergelar siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut Islam, karena kalau menurut Islam gelarnya sudah jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Saya ingin dari Anda lah sebagai seorang Kristiani. Gelar daripada penyesat itu siapa gelarnya? Menurut Yesus. Kalau penyesat itu orang yang menganggap dirinya sebagai Yesus buat-buatan. Oke. Berarti penyesatnya bergelar Yesus ya. Terus pengikut daripada penyesat ini yang bergelar Yesus ini, yang bergelar Kristus tersebut, itu apa nama gelar pengikutnya si Kristus penyesat ini? Kalau gelar nama pengikut Bang Juma kayaknya nggak ada namanya atau sebutannya. Tapi yang Ada namanya dong. penyesat, itu orang yang menduakan Tuhan Yesus, mempercayai orang yang bisa membawa jalan keselamatan selain Tuhan Yesus. Nah, itu yang menyesatkan. Oke. Penyesat ini ngaku-ngaku Yesus dan menyelamatkan, benar atau tidak? Ya itu pengakuannya, tapi buktinya nggak ada. Memang ada. Oke. Ada. Nah, orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu namanya apa? Itu namanya sih. Orang banyaknya, masa orang banyaknya disebut iblis? Sudah. Orang banyaknya disebut pengikut Kristus Makanya, dong. Gini loh Bang Juma. Makanya nanti kelas di akhir penghakiman, kami berseru-seru kepadamu, bermujizat namamu. Makanya ada ditulis banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Iya. Jadi Anda harus pahami di sana ya. Berarti sekarang yang terpilih itu memang orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Yesus, orang yang memang percaya dia mempercayai Yesus jalan keselamatan dan hidup. Jadi banyak sekarang penyesat yang menyamakan dirinya sebagai Yesus, padahal tidak, jalannya di jalan yang lain. Itu tidak bisa kita simpulkan sekarang itu orangnya yang mana. Jadi itu kesimpulannya. Iya. Kita pakai data ya teman ya. Datanya di Matius 24 itu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, berarti orang-orang Yahudi murid Yesus diminta untuk waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan begitu. Nah, Kristen ini siapa? Kok tiba-tiba muncul setelah mereka murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi, tiba-tiba ada di luar Yahudi kok mengaku pengikut Kristus juga. Mereka ini siapa? Makanya saya bilang tadi banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi sekarang banyak merasa menghambakan dirinya kepada Yesus, tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan perintah Yesus. Itu yang dibilang dengan perkataan yang di sana tadi, banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi di sana yang terpilih, yang tidak terpilih, itulah yang meyakini bahwa dia percaya kepada Yesus, tapi dia tidak menjalankan apa perintah sesuai yang disarankan sama Tuhan Yesus. Jadi kalau dibanding namanya Kristen sekarang, kayak saya sendiri mengakui saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jadi saya saya menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya dibilang orang-orang yang memang betul percaya sama Yesus Kristus. Itu dia. Oke. Yesus memerintahkan menyembah Elohim atau menyembah dirinya? Gini loh Bang, kalau namanya di sana itu tidak ada perintah untuk menyembah. Sembahlah aku, nggak ada di sana untuk perintah menyembah Bang. Cuman setiap ketika
menghambakan diri kita menyembah dia, dia tidak pernah menolak penyembahan kita. Itu dia bang. Jadi di sana dia nggak ada kata terang-terangan, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu tidak ada keluar dari omongan daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Cuman setiap kita menyembah dia kayak muridnya, disembah, persembahannya diterima, nggak ditolak. Nah, jadi kalau namanya diterima, jadi secara logika, apabila kita memberikan sesuatu kepada orang yang memang itu memang hak dia tidak ditolak, berarti kita berada di jalan yang benar. Nah, berarti kita benar-benar menghambakan diri kita kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang salah. Itu prinsip orang kekristenan. Iya, jadi maksudnya gini, ketika Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, Kristus mana yang Anda ikuti sampai Anda makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, itu Kristus mana? Apakah Yesus yang asli pernah mengajarkan itu? Jadi gini bang, Kristus yang memang kita hambakan diri kita untuk dia, Kristus yang berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Kristus yang kita percaya bang. Nah, kalau melalui aku, apakah menyembah aku atau gimana? Yes. Tadi udah saya bilang bang, kalau masalah penyembahan itu tergantung diri kita, tergantung kita percaya kepada beliau, tergantung kita percaya kita kasih penyembahan buat dia. Itu kalau masalah penyembahan, di sana tidak ada ajakan. Kalau masalah penyembahan, iya, orang yang percaya Yesus menurut Yesus menyembah dia atau menyembah Elohim saja. Kalau namanya masalah untuk kepenyembahan bang, kalau kita pribadi kita sembah Yesus karena sama kita namanya Yesus, Elohim atau Yehova atau Bapa di surga. Dalam prinsip keimanan orang Kristen itu satu, sebab perkataan dia, apabila engkau menyembah aku, sama aja engkau menyembah dengan Bapakku, sebab aku dengan Bapakku adalah satu. Itu yang kita imani. Berarti barang siapa menyalib aku, dia sama halnya menyalib Bapakku gitu. Oh, itu udah beda prinsipnya bang. Nah itu udah sekarang begini Bung. Sekarang begini, orang yang percaya kepada Yesus menyalib Yesus atau tidak menyalib Yesus, itu dulu. Nah gini bang, pada saat terjadi penyaliban, orang itu tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang turun ke surga menyerupai manusia. Makanya orang itu melaksanakan. Jadi itu orang-orang Yahudi. Ya, berarti penyaliban ini berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Gini bang. Kenapa orang-orang Yahudi pada zaman dahulu tidak mempercayai kedatangan Yesus Kristus sebagai penebus dosa? Kenapa demikian? Kan gara-gara pada zaman dahulu yang diharapkan orang Yahudi adalah raja yang perkasa pemberani, akan bisa berperang. Nah, sedangkan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, dia membawa ajaran kasih. Makanya orang pada zaman dahulu tidak terima kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jadi seakan-akan mereka menyaingi pada para raja-raja pada saat itu. Nah, jadi yang menyalib Yesus ini orang percaya atau orang tidak percaya kepada Yesus? Jelas orang tidak percaya kepada Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus, orang yang percaya Yesus berarti tidak menyalib Yesus kan? Jelas. Iya kan? Jelas.